Kalau kita lihat jejak rekam Pak Seto, Bapak sering diundang bicara di Mahkamah Konstitusi oleh politisi-politisi senior DPR RI, termasuk di kantor Kementerian Polhukam sampai sekarang. Kalau Bapak melihat situasi saat ini, Pak, kita mau menjelang pemilu 2024. Gimana Bapak lihat konstelasi yang paling ramai sekarang ini, Pak? Yang dibicarakan bukan soal caleg, tapi pilpres. Boleh Bapak kasih refleksi atau pemikiran Bapak tentang situasi saat ini menjelang Pilpres 2024 ini, Pak? Ya, sebetulnya ya ringkasnya itu kan Bapak Presiden kita, Jokowi itu kan memang menghendaki bahwa gonjang-ganjing di dalam pengelolaan negara ini diakhiri lah. Marilah kita membangun negara ini secara musyawarah mufakat, gotong royong, kekeluargaan, begitu ya. Karena itu kan beliau mengupayakan, beliau waktu itu sudah melihat misalnya Pak Ganjar salah satu orang yang bisa didorong. Jadi kalau dikatakan presiden cawe-cawe itu ya dalam rangka melihat ke depan bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, itu yang beliau inginkan gitu kan. Tapi kita tahu bahwa keinginan beliau untuk menokohkan Ganjar akhirnya gagal karena tidak ada persesuaian pendapat dengan tokoh partai pendukung Ganjar ya, yang kemudian mengambil alih Ganjar begitu. Sehingga memang akhirnya untuk memastikan programnya berjalan itu, Presiden Jokowi beralih melihat ya kemungkinannya hanya Prabowo. Karena Prabowo lah yang satu-satunya yang secara tegas menyatakan bahwa dia mau terus melanjutkan perjuangan menuju Indonesia Emas dengan program-program yang sudah disepakati sebelumnya begitu ya. Nah, itulah sebabnya maka ini, dan kemudian persoalannya adalah siapa yang harus jadi wakil. Memang tadinya ada keinginan mungkin dari Jokowi untuk menokohkan atau mencalonkan Pak Erick Thohir. Tapi kan di internal koalisi ternyata tidak disepakati secara bulat. Ada partai-partai yang tidak setuju. Dan juga kalau calon-calon yang lain tidak ada, satu-satunya yang kemudian disepakati secara aklamasi adalah nama Gibran, putranya Pak Jokowi. Nah, mula-mula tentu Pak Jokowi juga mempertanyakan apa begitu. Tapi setelah diyakinkan bahwa untuk memenangkan Prabowo ya mau tidak mau harus Gibran harus tampil. Karena bagaimanapun Gibran ini merupakan vote getter. Dialah yang bisa mendorong karena orang tidak bisa lepas bahwa dia putranya Jokowi, dan jangan lupa approval rate Jokowi tinggi, 70-80%. Dan itu kan diharapkan mampu ngarit. Jadi itu. Jadi ya mohon maaf, saya percaya dengan Pak Jokowi bahwa niat itu bukanlah niat membangun dinasti, tidak. Tetapi niatnya adalah bagaimana mewujudkan cita-cita membangun dan mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Itu yang dilakukan. Nah, memang ya itulah yang sekarang terjadi, yang benar ya, bahwa ternyata memang masyarakat melihat bahwa ya akhirnya harapan mereka dengan apa yang mereka sudah nikmati sekarang ini, karena kalau tidak ada kemajuan kan tidak mungkin approval rate sampai segitu tinggi. Ya. 80%, 75 ya. Sampai 80%. Iya, meskipun ya kita juga tidak boleh menghilangkan bahwa pada periode pertama SBY dia sempat memperoleh approval rate sampai 85%. SBY pernah itu. Nah, tetapi ini kan sekarang Pak Jokowi itu begitu tinggi, dan yang bisa meyakinkan itu apalagi kemudian para pendukung Pak Jokowi yang tadinya mendukung Pak Ganjar akhirnya beralih karena pada awal-awal itu kan tim Pak Ganjar
dengan basar-basarnya itu menjelek-jelekkan, ya kan? Iya. Menjelek-jelekkan Jokowi, keluarga, bahkan Ibu Iriana gitu kan, dengan kasus MK dan segala macam. Semua ini politicking. Ya. Sehingga ya sulit. Iya. Jadi dengan kata lain, yang kita harus sesalkan itu adalah ternyata pikiran gagasan para elit ini tidak mampu memahami suara kepentingan masyarakat. Sehingga ada perbedaan. Iya. Itu.